Halo teman-teman, selamat jumpa kembali di channel ini. Salam sehat, salam bahagia dan salam sukses untuk kita semua. Di video kali ini kita akan membedah alur pemilihan uji PET Analysis. Teman-teman, apakah kalian sedang menyusun penelitian yang melibatkan beberapa variabel dan ingin mengetahui pengaruh langsung maupun pengaruh tidak langsung melalui variabel mediator? Kalau iya, maka path analysis atau analisis jalur bisa menjadi salah satu metode analisis yang tepat. Namun, memilih dan melakukan path analysis tidak cukup hanya dengan membuat diagram jalur. Kita perlu memastikan terlebih dahulu bahwa tujuan penelitian sesuai, jenis data memenuhi, model jalur dapat dibangun dengan tepat, dan berbagai asumsi analisis telah diperiksa. Nah, pada video kali ini kita akan membahas diagram alur pemilihan path analisis secara bertahap. Kita akan mulai dari menentukan tujuan penelitian, kemudian memeriksa jenis data, membangun model jalur, melakukan uji asumsi, dilanjutkan dengan analisis path, hingga akhirnya melakukan pengambilan keputusan dan interpretasi hasil. Jadi, melalui video ini kalian tidak hanya akan mengetahui apa itu path analysis, tetapi juga memahami kapan path analysis dapat digunakan dan bagaimana langkah-langkahnya dari awal sampai interpretasi. Kalau kalian sedang mengerjakan skripsi, tesis, atau penelitian dengan model yang melibatkan variabel mediator, simak video ini sampai selesai, karena kita akan membahasnya langkah demi langkah dengan alur yang sederhana dan mudah dipahami. Langkah pertama, path analysis digunakan apabila tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pengaruh langsung maupun tidak langsung antar variabel. Pengaruh tidak langsung terjadi ketika hubungan antar variabel bebas dan variabel terikat melalui variabel mediator atau variabel intervening. Sebagai contoh, kita ingin mengetahui pengaruh citra merek terhadap loyalitas pelanggan, baik secara langsung maupun melalui kepuasan pelanggan sebagai variabel mediator. Apabila penelitian kita hanya ingin mengetahui hubungan antar variabel atau pengaruh langsung saja tanpa variabel mediator, maka analisis lain seperti korelasi atau regresi mungkin sudah memadai. Langkah kedua, mengidentifikasi jenis data. Path analysis menggunakan pendekatan regresi linear, sehingga seluruh variabel yang dianalisis, baik variabel bebas, variabel mediator, maupun variabel terikat, harus berupa data skala, yaitu data interval atau rasio. Contohnya adalah skor hasil angket Likert yang diperlakukan sebagai data interval, nilai ujian, skor kepuasan, atau skor loyalitas pelanggan. Jika data yang digunakan bukan data skala, maka path analysis bukan pilihan yang tepat. Langkah ketiga, menyusun model jalur. Pada tahap ini, peneliti menentukan variabel mana yang berperan sebagai variabel eksogen atau variabel bebas, variabel endogen atau variabel terikat, serta variabel mediator apabila ada. Setelah itu, hubungan antar variabel digambarkan dalam bentuk diagram jalur sesuai dengan kerangka teori dan hipotesis penelitian. Model inilah yang nantinya akan dianalisis menggunakan beberapa persamaan regresi. Langkah keempat, keempat. Langkah keempat, melakukan uji asumsi regresi. Karena path analysis dibangun dari beberapa model regresi linier, maka setiap persamaan regresi harus memenuhi asumsi statistik. Ada 5 asumsi statistik yang harus terpenuhi. Yang pertama, asumsi normalitas residual. Yang kedua, asumsi linearitas. Yang ketiga, asumsi multikolinearitas. Yang keempat, asumsi heteroskedastisitas. Dan yang kelima, asumsi outlier ekstrim. Asumsi pertama, uji normalitas residual.
yaitu uji yang memastikan bahwa residua pada setiap model regresi berdistribusi normal. Perlu diperhatikan bahwa yang diuji adalah residualnya, bukan data mentah dari masing-masing variabel. Asumsi kedua adalah uji linearitas, yaitu memastikan bahwa antara setiap variabel bebas dengan variabel terikat pada masing-masing persamaan bersifat linear. Jika hubungan tidak linear, maka hasil estimasi koefisien jalur dapat menjadi kurang akurat. Asumsi ketiga. Asumsi ketiga adalah uji multikolinearitas. Pengujian ini dilakukan apabila dalam satu persamaan regresi terdapat lebih dari satu variabel bebas. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa antar variabel bebas tidak memiliki hubungan yang sangat tinggi. Multikolinearitas umumnya diperiksa menggunakan nilai tolerans dan variance implicit factor atau VIF. Asumsi keempat, uji heteroskedastisitas, yaitu untuk memastikan bahwa varians residual bersifat konstan pada seluruh nilai prediksi. Jika terjadi heteroskedastisitas, maka standar error koefisien regresi dapat menjadi bias, sehingga hasil pengujian signifikansi kurang dapat dipercaya. Asumsi kelima, ini asumsi terakhir, uji outlier ekstrim. Tujuan pengujian ini adalah untuk memastikan bahwa tidak terdapat observasi yang menyimpang secara ekstrim dan berpotensi mempengaruhi hasil estimasi koefisien jalur secara berlebihan. Outlier dapat diperiksa menggunakan Mahalanobis distance, Hooke's distance, atau metode lain yang sesuai dengan perangkat lunak yang dipergunakan. Apabila seluruh asumsi regresi terpenuhi, maka dilanjutkan pada tahap analisis jalur atau analisis PET. Tetapi jika ini tidak terpenuhi, maka langsung ke sini, perbaiki data atau model. Perbaiki data bisa berupa transformasi atau hapus atau tangani outlier. Cek dan atasi multikolinearitas, atasi heteroskedastisitas. Gunakan model pendekatan lain, misalnya uji statistik non-parametrik. Kembali ke sini. Jika uji asumsi ini semuanya terpenuhi, maka langsung ke langkah kelima, yaitu lakukan analisis jalur, analisis PET. Ya. Pada tahap ini, peneliti menjalankan regresi untuk setiap persamaan jalur yang telah disusun. Sebagai contoh, apabila model penelitian memiliki dua persamaan regresi, maka kedua persamaan tersebut dianalisis secara terpisah sebelum hasilnya digabungkan menjadi satu model jalur. Langkah terakhir adalah melakukan interpretasi terhadap hasil PET analisis. Pada tahap ini, peneliti menjelaskan pengaruh langsung. Ini pengaruh langsung atau direct effect, yaitu pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain tanpa melalui mediator. Selanjutnya dijelaskan pengaruh tidak langsung atau indirect effect, yaitu pengaruh yang terjadi melalui variabel mediator. Kemudian juga dihitung pengaruh total atau total effect, yaitu jumlah antara pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Selain itu, peneliti juga menginterpretasikan nilai koefisien determinasi pada setiap persamaan regresi untuk mengetahui seberapa besar variasi variabel terikat dapat dijelaskan oleh variabel bebas. Kemudian, pengaruh positif jika koefisiennya lebih dari 0. Pengaruh negatif jika koefisien kurang dari 0. Tidak ada pengaruh jika koefisien sama dengan 0. Kemudian koefisien determinasi menunjukkan besar pengaruh model. Jadi urutan pengambilan keputusan dalam memilih PET analisis adalah sebagai berikut. Ini ringkasannya ya. Yang pertama, pastikan tujuan penelitian adalah menganalisis pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Kedua, pastikan seluruh variabel berupa data skala. Ketiga, susun model jalur berdasarkan teori dan hipotesis penelitian. Keempat, lakukan seluruh uji asumsi regresi pada setiap persamaan jalur. Kelima,
Jalankan analisis PET atau PET analisis. Dan yang terakhir, interpretasikan pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung, pengaruh total, serta nilai koefisien determinasi pada setiap model. Dengan mengikuti diagram alur ini, kalian dapat menentukan apakah PET analisis merupakan metode yang tepat untuk penelitian kalian, sekaligus memahami tahapan analisis secara sistematis. Pemahaman ini akan membantu kalian menjelaskan alasan pemilihan metode analisis kepada dosen pembimbing maupun pada saat mempresentasikan hasil penelitian pada sidang skripsi atau tesis. Demikian video kali ini kita sampaikan, semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini berkembang dan dapat menyajikan konten-konten bermanfaat lainnya. Wassalam.